Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Dari kerugian tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada yang mengalir kepada partai politik. Hal itu diungkapkan oleh Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Kerugian ini sendiri diketahui berasal dari 3 komponen, yakni biaya kegiatan, penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Akan tetapi, tim penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari masing-masing komponen. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah hingga tahun 2024. Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai 10 triliun. Sumber pendanaannya pun berasal dari beberapa komponen anggaran negara. Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi BTS. Dalam menghitung kerugian keuangan negara, Ateh mengatakan bahwa BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis evaluasi data dan dokumen serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga telah melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari serta menggunakan pendapat ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Berdasarkan bukti yang diperoleh, pihaknya menyimpulkan terdapat kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah, 8 triliun 320 miliar 840 juta 133.395 rupiah. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka. Satu diantaranya merupakan ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka, yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Gelombang Menak Simanjuntak, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech, Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan mereka. Oleh sebab itu, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 Junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.